Hai geologis, pernahkah kamu berpikir bahwa sebenarnya di saat manusia sudah berjumlah miliaran orang di bumi, apakah sebenarnya kita sudah sampai pada masa yang lebih baru? Apakah masa sebelumnya memiliki perbedaan dampak dengan masa sekarang yang sangat dipengaruhi oleh lika-liku kehidupan manusia? Jika kau berpikir begitu, maka selamat datang di TED Talk saya, Syarifah Mira Satrio Putri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang eksistensi antroposen dan kritiknya. Oke, sebelum kita mengarah ke dalam antroposen, ada baiknya kalau saya menjelaskan lebih dalam mengenai bagaimana ilmu geologi secara klasik terreproduksi dan terbentuk dan menjadi acuan penting dalam antroposen yang nanti akan kita bahas. Oke, pertama, awalnya banyak sekali teoretikus, ilmuwan, mereka semua itu adalah generalis atau kita bisa bilang polymath, orang dengan kemampuan di berbagai bidang. Nah, pada keadaan itu mereka tidak pernah mendistingsi antara geologi dengan alam, tidak pernah mendistingsi antara geologi dan biologi, atau kita bilang antara geos dan bios, antara bebatuan, gunung dengan makhluk hidup. Begitu juga dengan manusia di dalamnya. Mereka sangat menyadari bahwa selalu ada keterkaitan yang interdependensi satu sama lain antara alam, makhluk hidup, dan ilmu geologi itu sendiri. Nah, kemudian lama-kelamaan ilmu geologi mulai terspesifikasi, dan karenanya akhirnya ilmu geologi itu dipakukan dengan benteng-benteng yang memisahkan antara ilmu geologi dengan alam yang ada di sekitarnya. Dan dari sinilah ilmu geologi terus terkonstruksi, dan akhirnya sampai di keadaan sekarang kita seringkali merasa ilmu geologi tidak ada hubungannya dengan alam, tidak ada hubungannya dengan manusia yang bergerak di atasnya. Padahal itu adalah suatu konstruksi ilmu pengetahuan yang sebenarnya terlalu banal dan terlalu salah. Lalu, bagaimana dengan krisis iklim? Sekarang, isu yang sedang besar-besarnya sedang diperdebatkan oleh para ilmuwan adalah krisis iklim. Lalu bagaimana peran ahli geologi dalam krisis iklim? Disinilah jawabannya. Kita akan pelajari tentang antroposen. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah ilmu geologi benar-benar terpisah dengan alam? Jawaban adalah tidak, tetapi kita yang memisahkannya selama ini. Saya akan memberikan satu bukti di mana ini cukup menarik untuk kita ketahui polanya. Di sini saya punya batu yang bisa dilihat, batu dengan mineral. Di sini pertanyaannya adalah, ini adalah objek geologi, batu yang terbentuk dari kumpulan mineral. Tapi dari mana kita mendapatkan batu ini? Dan apa batu ini? Ini batu apa? Jawabannya adalah, itu adalah batu ginjal. Dan kalian masih berpikir, mengapa geologi tidak bisa direlasikan dengan manusia? Padahal kenyataannya, kita punya batu ginjal, body stones, yang sebenarnya bisa kita kaitkan dengan ilmu geologi yang telah kita pelajari selama ini. Jadi seperti yang kita tahu, batu ginjal itu adalah batu yang terbentuk karena karena mineral terlarutkan lalu terkristalisasi. Namun bagaimana dengan coral reef? Bagaimana dengan koral-koral yang terdeposit juga mineral di sana? Apakah mereka tidak memiliki kesamaan dalam cara mensedimentasi mineral tersebut dan akhirnya membentuk batuan tersebut? Jawabannya adalah, terdapat pola yang sama antara sedimentasi atau pembentukan coral reef dengan pembentukan batu ginjal, sehingga ilmu geologi dapat diterapkan untuk mengaplikasikan bagaimana caranya supaya batu ginjal bisa terlarutkan kembali, minimal setengahnya. Dan dari sini kita jadi
merasa sangat lucu karena ternyata ilmu geologi bisa juga diterapkan di manusia. Begitu juga dengan alam. Ilmu geologi itu bukanlah ilmu yang sangat kecil. Tidak hanya batuan dan hal-hal mati, tapi selalu berrelasi dengan manusia, dengan alam, dengan makhluk hidup. Dari pendekatan inilah saya baru akan menjelaskan kepada Anda apa itu antroposen. Jadi antroposen adalah ilmu di mana antroposen adalah suatu zaman yang diperdebatkan oleh banyak ilmuwan, di mana manusia menjadi poros dari dunia, menjadi poros dari dinamika pergerakan bumi, dan juga bagaimana bumi ini mengalami dinamika yang bisa besar. Itu dikarenakan oleh manusia. Manusia memiliki andil besar di dalam zaman ini, berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Antroposen ini diperdebatkan oleh banyak orang dikarenakan tidak memiliki batasan-batasan tertentu, dan ini adalah suatu transisi dan akan sulit untuk mengidentifikasi hal tersebut. Dan peran manusia di dalamnya itu juga menjadi suatu masalah. Apakah semua manusia bertanggung jawab atas bumi sebesar itu dan dipukul rata sama saja? Atau pertanyaannya, apakah itu hanya elit saja? Kita akan mencapai bahasan tentang bagaimana antroposen mencapai kedekatannya dengan kapitalisme. Jadi, saya pernah membaca buku dari Bruno Latour. Di buku itu dia menjelaskan bahwa dia datang ke sebuah konferensi SDGs bersama para elit, dan di situ Bruno Latour, seorang saintis antropologis, dia membahas soal adanya antroposen, adanya climate crisis, dan kemudian para elit bertanya, memangnya krisis iklim itu memang ada? Di situ Bruno Latour hanya kebingungan karena siapa dia? Dia cuma elit, dia cuma pemegang kekuasaan. Kenapa dia dengan berani menjustifikasi bahwa krisis iklim itu tidak ada? Sementara dia tidak memiliki kemampuan apapun untuk mempelajarinya. Dia bukan saintis. Di sini kita jadi memahami betul bahwa bagaimana ilmu pengetahuan bergerak itu tidak melulu karena fakta yang ada, karena rasionalitas yang ada, karena objektivitas yang ada, tapi ada relasi kuasa dengan pemegang kekuasaan tertinggi. Dan itu kemungkinan adalah kapitalisme. Maka dari itu, ini adalah kesimpulan yang mungkin saya setujui, bahwa term antroposen adalah suatu term yang sangat pemalas. Antroposen, zaman di mana manusia memegang peranan penting. Sementara yang memegang peranan penting bukanlah manusia, tapi hanya orang-orang yang memegang kekuasaan sepenuhnya. Kekuasaan terhadap sistem. Dan antroposen, nama antroposen dengan manusia digeneralisir, itu telah mendegradasi nilainya. Karena seharusnya karena kesadaran kita, aktivitas politik manusia di atasnya itu sangat berperan penting. Seharusnya antroposen itu bisa mengidentifikasi adanya sistem, mengidentifikasi adanya aktivitas politik, mengidentifikasi adanya opresi. Seharusnya antroposen bisa menjadi suatu penanda zaman di mana masalahnya itu bukan di manusia. Dari sini saya mendapatkan ide ini dari Jason Moore, dan pertanyaannya adalah, ini tentang manusia atau tentang sistem? Jadi apakah sebenarnya yang menyebabkan krisis iklim, yang menyebabkan adanya zaman antroposen itu adalah manusia? Atau sebenarnya itu adalah suatu sistem yang sebenarnya eksploitatif? Manusia, kita tidak bisa menyamakan manusia kulit putih yang memegang kekuasaan tertinggi dalam kapitalisme sama dengan indigenous people, dengan budak-budak di Afrika, atau dengan orang-orang yang terdiskriminasi, atau dengan perempuan. Kita tidak bisa menyamakan mereka memiliki peran yang sama dalam krisis lingkungan. Kita tidak bisa melakukan itu. Namun kita bisa mengkritiknya dengan langsung mengarah pada sistem.
sistem dari kapitalisme itu sendiri sudah eksploitatif sejak awal, dan mereka menyebabkan adanya cheap nature. Cheap nature adalah keadaan di mana kapitalisme bisa mengeksploitasi alam dengan sangat murah, dengan sangat mudah. Sementara ia setelah mengeksploitasi hal tersebut, mereka bisa mengambilnya dengan banyak sekali, namun bisa menjualnya dengan mahal sekali untuk keuntungan mereka. Di keadaan ini, sebenarnya kritik saya kepada antroposen adalah tidak semua manusia memiliki peran yang sama dalam mempengaruhi lingkungan secara buruk, yang berdampak sangat buruk. Dan conclusion yang mesti kita ketahui dari masalah ini adalah kita tidak bisa lagi melihat antroposen sebagai masalah dari semua manusia, karena masalahnya itu ada di dalam sistem yang sudah terkonstruksi, sudah terbangun sejak beratus-ratus tahun yang lalu karena kolonialisme dan imperialisme. Dan di keadaan ini harusnya kita berpikir bahwa bagaimana cara menghancurkannya adalah dengan menghapuskan ilmu geologi dari bentuk-bentuk seperti geoengineering, petrokimia, geofisika. Jika kita mau krisis iklim selesai, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan hal-hal personal, tapi dengan hal-hal sistemik juga, dengan abolition secara radikal, dan juga dengan revolusi untuk menghapuskan fosil sebagai sumber daya utama. Karena sebenarnya fosil itu tidak pernah menjadi sumber daya utama, tapi itu menguntungkan bagi beberapa orang, yaitu adalah elit dan kapitalisme. Selamat tinggal. Oke, ya, terima kasih Pak Suki. Maaf agak sedikit panjang dan agak ruwet. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu referensi yang saya gunakan. Pertama, saya menggunakan referensi dari Pak Suki, yaitu dari Adam Bobet, Political Geology. Kemudian saya menggunakan referensi dari bukunya Bruno Latour, yaitu An Inquiry into Modes of Existence. Dan saya juga membaca buku yang berisi kumpulan esai yang berjudul The Art in Anthropocene. Di situ saya mendapatkan banyak referensi bagus dari saintis-saintis dari berbagai latar belakang. Kemudian di sini saya membawa 3 buku yang menjadi referensi saya. Pertama ada Fossil Capital. Ini karya Andreas Malm. Jadi dia menjelaskan bagaimana bahan bakar fosil sebenarnya itu digunakan, tapi bukan karena dibutuhkan, tapi dia dieksploitasi karena itu menguntungkan. Di sini dia menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana bahan bakar fosil ini sebenarnya menjadi akar dari kapitalisme dan global warming. Selanjutnya dari The Progress of the Storm, ini juga dari Andreas Malm. Jadi dia membahas tentang bagaimana antroposen ini terbentuk dan justru harus kita berantas secara materialisme historis, karena yang menarik Andreas Malm ini tidak menyetujui dengan konsep konstruksionisme atau konsep postmodernisme. Jadi dia tidak menyetujui hal tersebut, dan ia memberikan solusi dengan cara yang lebih marxis, yaitu menggunakan materialisme historis. Ini buku yang cukup menarik bagi saya, dan dia juga melakukan kritik kepada buku yang menjadi sumber saya yang lain, yaitu Capitalism in the Web of Life. Ini karya Jason Moore, dia yang penggagas Capitalocene instead of Anthropocene. Nah, buku ini juga sebenarnya cukup marxis, tapi yang membedakan dengan Andreas Malm adalah dia tidak menegasikan fakta tentang postmodern itu sendiri, dan dia lebih radikal dalam menunjuk kapitalisme sebagai suatu sistem. Berbeda dengan Malm yang justru lebih ke abolitionist, kalau dia lebih ke revolutionist. Habis itu selain itu dari Jason Moore juga saya juga membaca 7 Cheap Things. Itu ada di online. Saya tidak memegang bukunya. Ya, hanya itu saja referensi buku yang saya gunakan. Terima kasih.